Penyesuaian diri seorang individu terhadap iklim lingkungan yang baru dan berbeda dengan iklim lingkungan sebelumnya bagi individu disebut A. Respon, B. Adaptasi, C. Fisiologi, D. Aklimatisasi, E. Homeostatis. Jawabannya adalah D. Aklimatisasi. Pantulan bola basket saat dribbling. Saat bola di dribbling pasti memanfaatkan lantai sebagai tempat untuk memantulkan bola tersebut ke atas. Pernyataan tersebut sesuai dengan A. Hukum Newton 3, B. Percepatan, C. Hukum Newton 2, D. Momentum, E. Hukum Newton 1. Jawabannya adalah A. Hukum Newton 3. Pada permainan tenis meja, posisi akan saat menerima servis menggambarkan A. Gerak melingkar, B. Gerak lurus, C. Hukum Newton 1, D. Hukum Newton 2, E. Hukum Newton 3. Jawabannya adalah C. Hukum Newton 1. Ilmu yang mempelajari tentang otot disebut A. Kardiologi, B. Miologi, C. Osteologi, D. Neurologi, E. Artrologi. Jawabannya adalah B. Miologi. Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. A. Pengertian pendidikan kesehatan, B. Tujuan pendidikan jasmani, C. Pengertian pendidikan olahraga, D. Pengertian pendidikan jasmani. Jawabannya adalah D. Pengertian pendidikan jasmani. Guru memberikan tugas gerak dengan memberikan gambar dari bagian-bagian tahapan rol belakang secara terpisah pada kertas kerja. Kemudian peserta didik dituntut untuk dapat membedakan dan memilih, serta menyatukan kembali dalam satu rangkaian gerak rol depan dengan benar. Penugasan ini merupakan aspek perkembangan kognitif anak pada tahap A. Operasional formal, B. Sensorik motorik, C. Operasional konkret, D. Praoperasional, E. Motorik. Jawabannya adalah C. Operasional konkret. Berikut ini merupakan gerak atau langkah kaki pada senam aerobik yaitu A. Upright row, B. Rowing bicep curl, C. Bicep curl, D. Jumping jack, E. Butterfly. Jawabannya adalah D. Jumping jack. Tahapan perkembangan gerak dimulai dari refleksi, kasar, dasar, dan spesifik. Pengembangan pembaikan atau penghalusan gerak terletak pada anak usia A. SD, B. Perguruan tinggi, C. SMP, D. SMA, dan E. SMK. Jawabannya adalah C. SMP. Berlatih daya tahan dapat memperkuat dasar dari penggunaan sistem A. Anaerobik dan aerobik, B. Komponen fisik, C. Anatomi tubuh, D. Pernapasan, E. Kebugaran. Jawabannya adalah A. Anaerobik dan aerobik. Kemampuan jasmani dalam menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya terhadap tugas jasmani tertentu tanpa merasa kelelahan yang berlebihan disebut juga A. Kondisi fisik, B. Keragaman jasmani, C. Kesejahteraan jasmani, D.
D. Kebugaran jasmani, E. Pendidikan jasmani. Jawabannya adalah D. Kebugaran jasmani. Dari kompetensi dasar, mempraktikkan aktivitas untuk kelincahan dengan kualitas gerak yang meningkat, serta nilai kerja keras disiplin, kerjasama, dan kejujuran. Maka guru penjas orkes dapat menggunakan materi A. Permainan sepak bola dengan peraturan yang dimodifikasi. B. Lari jarak pendek pada atletik. C. Passing bawah dan servis pada permainan bola voli. D. Passing dengan kaki bagian dalam pada permainan sepak bola. Jawabannya adalah A. Permainan sepak bola dengan peraturan yang dimodifikasi. Perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga ditandai dengan berbagai faktor sehingga memiliki tingkat perbedaan yang cukup jelas. Pada pendidikan jasmani, peserta didik diberlakukan sebagai children center atau disesuaikan dengan kebutuhan anak, sedangkan di pendidikan olahraga berpusat pada materi yang akan dilakukan. Perbedaan ini merupakan kategori komponen A. Tingkat partisipasi, B. Materi, C. Hakikat, D. Tujuan. Jawabannya adalah C. Hakikat. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan A. Pendidikan nasional, B. Sehat jasmani dan rohani, C. Khusus pendidikan, D. Pendidikan jasmani. Jawabannya adalah A. Pendidikan nasional. Tahap pemahaman gerak yang akan dikuasai sebelum melakukan latihan untuk mengakuisisi gerak disebut A. Tahap asosiasi, B. Tahap akuisisi, C. Tahap otomatisasi, D. Tahap kognitif. Jawabannya adalah D. Tahap kognitif. Komponen-komponen yang dapat dimodifikasi dalam materi pembelajaran adalah A. Peralatan, peraturan waktu permainan teknik dasar, B. Peralatan dan peraturan permainan, C. Peralatan, peraturan, dan teknik dasar permainan, D. Peraturan dan waktu permainan teknik dasar. Jawabannya adalah B. Peralatan dan peraturan permainan. Jenis otot yang disebut otot sadar adalah A. Otot rangka, B. Otot polos, C. Otot jantung, D. Otot pada sistem reproduksi. Jawabannya adalah A. Otot rangka. Istilah Olimpiade muncul didasarkan pada kata Olympus yang berarti A. Nama gurun, B. Nama dewa, C. Nama pantai, D. Nama gunung. Jawabannya adalah D. Nama gunung. Kebugaran terkait dengan kesehatan atau physical fitness merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehari-hari tanpa kelelahan yang berlebihan, sehingga masih memiliki energi untuk melakukan tugas berikutnya. Berikut ini yang termasuk physical fitness adalah A. Power, B. Kecepatan, C. Agility, D. Daya tahan otot. Jawabannya adalah D. Daya tahan otot. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fungsi atau cara kerja organ tubuh serta perubahan yang terjadi akibat
pengaruh dari dalam maupun dari luar tubuh adalah A. Ilmu biologi, B. Ilmu morfologi, C. Ilmu anatomi, D. Ilmu fisiologi. Jawabannya adalah D. Ilmu fisiologi. Urutan gaya renang yang digunakan pada nomor perorangan 200 meter gaya ganti adalah A. Gaya kupu-kupu, gaya bebas, gaya dada, gaya punggung. B. Gaya kupu-kupu, gaya bebas, gaya dada, gaya punggung. C. Gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya punggung. D. Gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya dada, gaya bebas. Jawabannya adalah D. Gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya dada, gaya bebas. Tujuan utama pemberian materi pembelajaran PJOK dalam aktivitas bela diri adalah untuk A. Menanamkan rasa percaya diri, B. Meningkatkan kebugaran jasmani, C. Mengembangkan kemampuan kinestetik, D. Meningkatkan keberanian, E. Meningkatkan keterampilan motorik kasar. Jawabannya adalah A. Menanamkan rasa percaya diri. Kekuatan, kecepatan, dan daya ledak otot merupakan komponen fisik dominan dalam atletik, khususnya nomor A. Lari sprint, B. Lempar cakram, C. Tolak peluru, D. Lompat tinggi, E. Lontar martil. Jawabannya adalah A. Lari sprint. Ciri motorik yang dominan pada anak usia pada fase fundamental movement pattern akhir adalah A. Gerak refleksif, anak mulai berkembang dengan baik. B. Secara motorik, gerak kasar anak mulai berkembang. C. Keterampilan motorik sudah dapat terkoordinasi dengan baik. D. Terjadi kematangan gerak spesialisasi. Jawabannya adalah C. Keterampilan motorik sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Tahapan pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani terdiri dari 3 tahap: kognitif, asosiatif, dan otomatisasi. Tahap di mana siswa mulai mempraktekkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya disebut dengan tahap A. Asosiatif, B. Transfer learning, C. Reflektif, D. Otomatisasi, E. Kognitif. Jawabannya adalah A. Asosiatif. Senam berirama atau ritmik merupakan senam yang dilakukan dengan menggunakan musik, yaitu menyesuaikan gerak langkah sesuai dengan irama musik. Dalam senam ritmik, peralatan yang digunakan adalah A. Pita, tali, balon, simpai, dan gada. B. Kain, gada, tongkat, simpai, dan pita. C. Pita, bola, simpai, gada, dan tali. D. Tongkat, gada, bilah, simpai, dan bola. E. Kain, pita, tali, simpai, dan tongkat. Jawabannya adalah C. Pita, bola, simpai, gada, dan tali. Urutan telapak kaki yang benar saat melakukan tumbuhan pada papan lompat jauh adalah A. Ujung telapak kaki, tumit. B. Telapak kaki, tumit, ujung telapak kaki. C. Tumit, telapak kaki, ujung telapak kaki. D. Tumit, ujung telapak kaki, E. Telapak kaki, ujung telapak kaki, tumit. Jawabannya adalah C. Tumit, telapak kaki, ujung telapak kaki.
Interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak sesuai dengan teori Vygotsky yang menggambarkan adanya daerah perkembangan proksimal atau zone of proximal development, yang berarti A. Anak dalam pengembangan potensinya perlu bantuan ahli atau teman yang lebih tahu. B. Anak dalam pengembangan potensi sudah di bawah sejak lahir. C. Pembelajaran yang memasyarakatkan keterlibatan peserta didik. D. Interaksi sosial perlu direncanakan dalam pengembangan potensi anak. E. Anak sudah memiliki kemampuan yang mendasar. Jawabannya adalah A. Anak dalam pengembangan potensinya perlu bantuan ahli atau teman yang lebih tahu. Olahraga yang dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur akan mampu membangun tatanan masyarakat yang A. Sportif, berdaya saing dan pantang mundur. B. Berdaya saing, pantang mundur dan berbudi pekerti luhur. C. Sportif, berbudi pekerti luhur dan berdaya saing tinggi. D. Menghormati kemenangan dan kekalahan. E. Berjiwa mandiri, sportif dan berdaya saing. Jawabannya adalah C. Sportif, berbudi pekerti dan berdaya saing tinggi. Peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ-organ tubuh seperti kerja sistem peredaran darah, pernapasan, dan lain sebagainya merupakan ciri khas dari A. Pertumbuhan, B. Emosional, C. Perkembangan, D. Penuaan, E. Kematangan. Jawabannya adalah C. Perkembangan. Belajar gerak adalah suatu proses yang dilibatkan dalam melakukan gerak dan penyaringan atau seleksi suatu keterampilan motorik dengan mengaitkan ilmu motor, learning, dan motor kontrol sebagai A. Konsep keterampilan motorik, B. Alat perantaranya, C. Hasil akhir belajar gerak, D. Tujuan belajar gerak, E. Materi proses pelaksanaannya. Jawabannya adalah A. Konsep keterampilan motorik. Latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru adalah A. Pull up, B. Shuttle run, C. Cross country, D. zigzag run, E. MFT. Jawabannya adalah C. Cross country. Gerakan memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kanan, kemudian ditangkap dengan tangan kiri. Selanjutnya memantulkan dengan tangan kiri dan ditangkap dengan tangan kanan. Bentuk aktivitas tersebut untuk meningkatkan A. Kelincahan gerak, B. Koordinasi gerak, C. Reaksi gerak, D. Kecepatan gerak, E. Ketepatan gerak. Jawabannya adalah B. Koordinasi gerak. Fungsi pendidikan jasmani olahraga kesehatan dalam aspek organik diantaranya adalah A. Meningkatkan daya tahan otot yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menekan kerja dalam waktu yang lama. B. Menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada. C. Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam kelompok. D. Melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat. E. Menggunakan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Jawabannya adalah A. Meningkatkan daya tahan otot yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menekan kerja dalam waktu yang lama. Gerakan keterampilan ada yang dengan mudah dapat diketahui bagian awal dan bagian akhir dari gerakannya. Tetapi ada juga yang sudah diketahui, salah satu adalah gerak kontinu. Yang termasuk pada gerak kontinu adalah A. Guling depan, B. Meroda, C. Tenis meja, D. Lompat tinggi,
E. Lempar cakram? Jawabannya adalah C. Tenis meja. Keterampilan gerak yang agak melibatkan bagian-bagian tubuh secara keseluruhan, contohnya gerakan loncat dan lempar lembing, merupakan A. Gerak diskret, B. Gerak kontinu, C. Gerak halus, D. Gerak serial, E. Gerak agal. Jawabannya adalah E. Gerak agal. Klasifikasi gerak berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu A. Keterampilan gerak diskret, kontinu, dan serial, B. Keterampilan gerak kasar, halus, dan kontinu, C. Keterampilan gerak kasar, halus, dan serial, D. Keterampilan gerak terbuka, tertutup, dan serial, E. Keterampilan gerak halus, diskret, dan serial. Jawabannya adalah A. Keterampilan gerak diskret, kontinu, dan serial. Berikut ini adalah rumusan tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat melakukan gerakan lay-up shot sambil membawa bola. Perilaku yang ada pada rumusan tersebut ditunjukkan oleh kata A. Sambil membawa bola, B. Dapat melakukan, C. Peserta didik, D. Melakukan gerakan lay-up shot, E. Melakukan gerakan. Jawabannya adalah B. Dapat melakukan. Seperti halnya ilmu-ilmu terapan lainnya, kinesiologi merupakan gabungan dari anatomi, fisiologi, dan A. Fisika, B. Gerak, C. Kinematika, D. Mekanika, E. Kinestetika. Jawabannya adalah D. Mekanika. Pengeluaran garam-garam amonium dalam bentuk urin dikeluarkan melalui ginjal. Apabila seseorang banyak mengkonsumsi alkohol, akan menyebabkan laju pengeluaran urin meningkat karena pengaruh dari A. Zat diuretik, B. Peningkatan suplai darah, C. Suplai energi, D. Hormon vasopresin, E. Antidiuretik hormon. Jawabannya adalah A. Zat diuretik. Dalam proses pembelajaran, peserta didik melakukan rangkaian gerakan dari berdiskusi dalam kelompok adalah tahap A. Menanya, B. Mengasosiasi, C. Mengamati, D. Mengkomunikasi, E. Mencoba. Jawabannya adalah B. Mengasosiasi. Pada tahun 1948 dilaksanakan Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama di Surakarta. Adapun maksud dilaksanakan PON tersebut adalah A. Menjalin rasa sebangsa dan tanah air, B. Menunjukkan bahwa Indonesia negara merdeka dan berdaulat, C. Mengetahui prestasi olahraga berdasarkan provinsi, D. Mencari juara umum PON. Jawabannya adalah B. Menunjukkan bahwa Indonesia negara merdeka dan berdaulat. Selain didasarkan pada gerak awal pada usia dini atau early movement milestone dan keterampilan gerak dasar atau fundamental movement skill, identifikasi potensi psikomotorik peserta didik juga didasarkan pada A. Keterampilan gerak manipulatif, B. Keterampilan gerak berpindah, C. Keterampilan gerak tak berpindah, D. Keterampilan gerak khusus. Jawabannya adalah D. Keterampilan gerak khusus. Tahap perkembangan gerakan khusus atau spesial adalah merupakan perkembangan gerak lebih lanjut dari A. Fase gerak refleks, B.
B. Fase gerak kasar, C. Fase gerak dasar atau fundamental, D. Fase gerak transisi. Jawabannya adalah C. Fase gerak dasar atau fundamental. Menggiring bola dengan memindahkan bola dari tangan yang satu ke arah tangannya yang lain dalam permainan bola basket dinamakan A. Behind the back dribble, B. Change of pace dribble, C. Low or control dribble, D. Crossover dribble. Jawabannya adalah D. Crossover dribble. Pegangan yang akan digunakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam melakukan pukulan voli pada permainan tenis lapangan adalah A. Extreme grip, B. Two hand grip, C. Eastern grip, D. Continental grip. Jawabannya adalah D. Continental grip. Aktivitas dari berbagai permainan yang terinstitusionalisasi atau terlembagakan yang menuntut demonstrasi atau peragaan kecakapan fisik sering disebut A. Permainan atau games, B. Bermain atau play, C. Perlombaan, D. Olahraga atau sport. Jawabannya adalah D. Olahraga atau sport. Dalam istilah olahraga dikenal talent scouting atau pemanduan bakat, sedangkan pemanduan bakat pada penjas berfungsi sebagai A. Menemukan cocoknya atlet dilatih di cabang tertentu, B. Menentukan bakat seseorang, C. Tidak dikenal istilah pemanduan bakat, D. Masukan awal. Jawabannya adalah D. Masukan awal. Ilmu keolahragaan menjadi disiplin ilmu mandiri di Indonesia tahun 1998, didasarkan pada Konsorsium Disiplin Ilmu di Surabaya. Landasan mendasar mengapa ilmu keolahragaan menjadi disiplin ilmu mandiri adalah objek materi yang dikaji tidak dikaji oleh ilmu lain. Yang menjadi kajian ilmu keolahragaan yaitu A. Human movement, B. Physical fitness, C. Health, D. Human body. Jawabannya adalah B. Physical fitness. Lingkup olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan mengelompokkan ilmu keolahragaan menjadi 3 bagian, yaitu olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi. Yang bukan menjadi bagian dari kelompok rekreasi adalah A. Bermain catur, B. Memancing, C. Menari, D. Bermain gobak sodor. Jawabannya adalah A. Bermain catur. Kebugaran terkait dengan kesehatan atau physical fitness merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehari-hari tanpa kelelahan yang berlebihan, sehingga masih memiliki energi untuk melakukan tugas berikutnya. Berikut ini yang termasuk physical fitness adalah A. Power, B. Agility, C. Koordinasi, D. Daya tahan otot. Jawabannya adalah D. Daya tahan otot.